sebelum belajar kita juga perlu mengetahui skema kelasnya, Kak. Ya, di mana Kakak harus mengikuti skema kelas ini, karena skema kelas ini kita sudah mengabarkan ke wali, dan wali mengetahui nanti bagaimana anaknya mendapatkan pengajaran dari Kakak. Itu skema kelasnya sama, Kak, seperti di sekolah. Kita buat runtutannya sama seperti di sekolah, namun hanya waktunya saja yang berbeda. Kita menggunakan waktu 60 atau 90 menit. Ya, skema kelas ini yaitu diawali dengan pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Di pembukaan, kita awali dengan warming up. Kenapa kita harus warming up? Itu untuk menyatukan frekuensi kita, Kak, dengan siswa. Warming up-nya itu bebas, Kak. Kakak boleh berekspresi seperti apa itu bebas. Boleh dengan bernyanyi, bermain variasi tepuk, olahraga, atau melompat-lompat. Itu boleh. Itu gunanya untuk membangkitkan semangat siswa. Jadi agar frekuensi kita, tutor dan siswa itu menyatu dulu, Kak. Kalau sudah semangat, untuk belajar ke depannya itu lebih mudah. Nah, setelah warming up, baru kita awali dengan doa. Setelah doa, sebelum belajar, jangan lupa, Kak, kita buat kesepakatan kelas dulu, Kak. Ya, kita buat kesepakatan mungkin di awal pembelajaran ya, Kak. Untuk kelas pertamanya, kita bikin kesepakatan agar siswa ini disiplin, Kak. Mengetahui bagaimana dia nanti belajarnya harus seperti apa, kapan dia waktunya bermain, kapan waktunya belajar, itu, Kak, itu perlu. Terus juga sebelum mulai juga kita boleh memberikan hukuman dan hadiah, Kak. Tapi itu harus diomongin di awal, Kak. Untuk membangkitkan motivasi siswa, Kak. Dan hukuman dan hadiah ini Kakak boleh komunikasikan ke wali, Kak. Jadi Kakak boleh bikin kesepakatan sama wali, Kakak berunding sama wali, misalnya Kakak ingin memberi hadiah kepada siswa. Jika siswa itu pintar, Kakak boleh kasih bintang, misalnya beri bintang 3. Nanti kalau bintangnya sudah terkumpul 10, boleh ditukarkan sesuatu ke walinya, ke orang tuanya. Itu boleh, Kak. Kakak bikin kesepakatan, itu untuk semangat siswa, Kak. Nah, selanjutnya kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini pembelajarannya yaitu kita ikutin silabus, Kak. Yaitu sesuai tema, Kak. Kita ngikutin tema, namun tidak menghilangkan calistungnya, Kak. Kita mengikuti tema, kita buat proyek temanya, sesuai temanya hari itu apa. Terus kita jangan lupa calistungnya tetap belajar, menulis, berhitungnya itu tetap, membaca, namun jangan lupa tetap ada kelas bermainnya. Contohnya dalam membaca, Kakak boleh membacanya dengan cara bermain, dengan kartu huruf, dengan tebak kata, tebak huruf, ataupun dengan lomba lari menyusun huruf itu. Terus juga menulisnya sama seperti itu, dengan menghilangkan huruf-huruf di mana untuk mencari harta karun, cari ke harta karun huruf, terus Kakak tuliskan, itu boleh. Nah, yang jelas calistungnya Kakak sisipkan permainan dan belajarnya agar anak tidak merasa kalau dia sedang belajar. Tuh. Namun dalam kelas itu jangan lupa, Kak, verbal dan motoriknya. Seperti misalnya sekarang Kakak sedang belajar huruf A, I, U, E, O. Boleh motoriknya itu Kakak membuat pola huruf A, menggunting pola huruf A, atau menempel-nempel kertas dengan cara merobek-robek, ditempel di huruf A. Itu. Jadi verbal, motorik Kakak sinergiskan dengan pembelajaran calistung. Itu boleh banget. Terus juga di sini kita ada sesi mendongengnya, Kak. Nah, sesi mendongeng ini Kakak boleh mendongeng apa saja. Namun kita juga sudah menyiapkan buku dongeng, Kakak boleh kembangkan atau Kakak boleh mencari dongeng-dongeng di luar, yaitu dongeng binatang atau dongeng legenda. Namun dalam mendongeng ini cukup 1 kali dalam seminggu. Misalnya dalam seminggu siswa ini mengambil 3 sesi, cukup 1 kali. Dalam seminggu siswa mengambil 2 sesi, cukup 1 kali mendongengnya. Nah, jadi pembelajaran itu diharapkan Kakak menyiapkan materinya itu, walaupun nanti di lapangan seperti apa, namun materi pembelajaran semuanya kelas calistung, kelas bermain calistung, verbal motorik, tema pembelajaran, proyeknya, dan mendongeng itu sudah siap. Selanjutnya itu penutup. Sebelum ditutup, Kakak bisa evaluasi dulu sedikit.
kakak boleh menanyakan ke siswa bagaimana perasaannya, terus juga apa yang siswa belum mengerti, atau siswanya happy atau tidak gitu. Terus setelah itu baru ditutup dengan doa.